Oke, halo selamat siang semuanya teman-teman UMN. Tentunya semua dalam keadaan sehat ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman semua yang mungkin sudah hadir pada siang hari ini. Aku harap semua masih semangat ya tentunya. Udah pada makan belum teman-teman? Boleh gitu minta reaction-nya, bisa kasih jempol atau tulis di kolom chat. Oke, udah ya, udah pada makan ya. Oke, perkenalkan saya Ruth Angelina selaku host yang akan membantu acara ini hingga ke depan. Tentunya pada acara kali ini teman-teman kita nggak hanya mencuci mata aja nih, tapi di sini kita juga akan menambah ilmu bahkan nambah wawasan juga. Keren banget gak sih teman-teman acaranya? Boleh dong sekali lagi kasih reaction kalian. Boleh teman-teman? Oke, ada yang kasih love. Thank you. Sebelum kita masuk ke acaranya, aku ingin nyapa teman-teman semua yang ada di sini. Boleh ya aku sedikit berpantun gitu ya? Boleh ya? Siang-siang bolong gini gitu, boleh ya sedikit ada pantun gitu. Oke. Siang hari makan kelapa, rasanya enak bikin tertawa. Kita di sini telah berjumpa untuk acara yang istimewa. Selamat datang semuanya, saya ucapkan di webinar Helping and Empowerment Rubbish Jewelry Mission. Boleh reaction tepuk tangannya teman-teman? Oke, thank you. Boleh tahu ya teman-teman yang di sini kan pastinya ya kan teman-teman anak UMN. Boleh kasih tahu nggak sih teman-teman sini mungkin ada yang dari semester berapa aja ya? Apakah di sini ada yang dari semester 3 udah ngambil atau dari semester 5 atau semester 6 semua gitu? Boleh teman-teman kasih boleh tulis di kolom chat. Oke, boleh jempolnya aja. Oke, oke. Thank you, thank you. Mungkin teman-teman semua di sini kayaknya teman-teman dari semester 6 semua kali ya. Oke, kira-kira ya kalau dari semester 6 itu berarti sudah sebentar lagi gitu ya. Rasanya kayaknya pengen selesai cepet gitu ya teman-teman. Kayaknya pengen banget selesai bentar lagi mau magang juga ya teman-teman. Selesai gitu ya tahun ini. Semoga gitu ya teman-teman. Oke. Nah, kalau gitu teman-teman pastinya kalian udah pada tahu ya mengenai tentang perhiasan gitu ya kan. Boleh dong kasih tahu gitu ya kan apa sih yang teman-teman ketahui kayak jenis-jenis perhiasan, apakah yang hanya kita pakai di leher aja gitu teman-teman atau yang kita pakai di tangan aja? Boleh dong. Oke, halo teman-teman semua. Oke, hai. Iya, boleh dong kirim di kolom chat apa aja sih yang teman-teman tahu gitu ya kan tentang perhiasan. Apakah hanya dipakai di leher aja atau yang hanya dipakai di gelang atau sekedar gelang aja dipakai di tangan gitu. Perhiasan itu ada dipakai di mana aja gitu, teman-teman. Halo, teman-teman. Kok tidak ada yang menjawab? Oke, oke. Ya, aku harap teman-teman udah pada tahu ya tentang perhiasan ya. Mungkin kita langsung aja gitu ya kan teman-teman. Nih, pada tahu nggak sih kalau ada gitu perhiasan yang dari plastik gitu? Pastinya kayak kita langsung mikir gitu ya, kok aneh banget gak sih perhiasan dari plastik gitu? Jangan-jangan bahannya nggak bagus nih gitu. Ya kan dipikirnya pasti langsung kayak gitu. Oke. Tapi jangan mikir seperti itu dulu teman-teman, jangan mikir yang aneh-aneh dulu sebelum kita pahami dulu karena lebih baik kita pahami, kita mengerti dan sama-sama belajar di sini. Kok bisa ada sih perhiasan yang dari plastik? Makanya itu di acara kali ini, di webinar ini, kita akan coba kulik-kulik tentang perhiasan yang katanya nih bagus banget loh, meskipun berbahan dasar dari plastik. Ya, mungkin teman-teman di sini kayaknya udah nggak pada sabar ya teman-teman semua di sini. Boleh langsung aja saya serahkan kepada owner Jewelry Rabis. Silakan, Kak Raisa. Ya, halo, selamat siang semua.
Perkenalkan, saya Raisa Balkis, selaku owner dari Rabis Jewelry ini, yang akan menemani teman-teman semua pada pertemuan webinar hari ini. Saya akan memperkenalkan lebih detail nih tentang apa sih Rabis Jewelry ini kepada kakak-kakak yang ada di sini semua. Mungkin beberapa ada yang tahu kali ya tentang Rabis Jewelry, tapi bagi yang belum, nggak apa-apa, kita akan membahas bareng-bareng lagi tentang brand knowledge Rabis Jewelry ini. Nah, mungkin sebelum aku mulai, aku mau nanya nih sedikit ke teman-teman yang ada di sini. Apakah ada yang suka pakai perhiasan atau misalkan aksesoris gitu untuk mempercantik diri di perberkian atau ke suatu tempat seperti gelang, cincin, kalung? Boleh banget nih dijawab pakai reaction atau juga nggak apa-apa tulis aja di kolom chat ya. Oh, ternyata ada ya dari Ruth Angelina. Aku suka sih Kak pakai. Iya, karena perhiasan ini memang kadang bikin kita tuh terasa lebih anggun, lebih percaya diri, lalu juga bisa di mix and match kan sama outfit kita. Dan tentunya pasti teman-teman yang ada di sini pasti ada kan yang pakai perhiasan untuk mempercantik looks pakaian teman-teman itu. Nah, untuk itu aku akan sampaikan secara sekilas aja nih, teman-teman, asal-usul keunikan perhiasan Rabis Jewelry melalui visual yang akan aku share screen. Mungkin teman-teman juga bisa dapat gambarannya ya. Nah, ini adalah Rabis Jewelry. Mungkin teman-teman penasaran sama produk visual itu seperti apa. Lalu juga aku pengen ngasih visual sekilas aja ya tentang Rabis Jewelry ini. Nah, jadi Rabis Jewelry kita membuat bahan-bahan perhiasan itu memang dari bahan-bahan bekas atau dapat didaur ulang. Nah, tapi kita juga mementingkan kualitas dari barang-barang ini. Jadi nggak perlu khawatir ya teman-teman. Lalu juga ini tampilan dari hasil perhiasan dari Rabis Jewelry terlihat keren banget ya. Ada perempuan pakai anting, lalu juga kelihatannya juga mewah, nggak kelihatan kayak sampah gitu ya teman-teman. Nah, di sini aku pengen nunjukin visualnya dari akun official Rabis Jewelry. Nah, itu teman-teman dari visual Rabis Jewelry-nya. Jadi memang kita itu mengusung konsep perhiasan eco-friendly. Jadi keren banget kan teman-teman. Kita tuh memang terinspirasi dalam pembuatannya ya. Produk ini berawal dari penelitian tentang pengelolaan sampah di lokasi Cibangkang, Bandung. Di sini Rabis Jewelry melihat potensi nih produk pengelolaan sampah itu bisa menjadi produk yang
artistik. Jadi sehingga Rabis Jawerli ini meneruskan penelitiannya menjadi sebuah ide bisnis. Lalu juga Rabis Jawerli menawarkan berbagai perhiasan seperti gelang, cincin. Dalam soal penamaan produk ini juga kami terinspirasi dari nama Dewi. Nah, yang kebetulan juga yaitu Dewi itu dari mitologi Yunani. Nah, lalu juga Rabis Jawerli ini membuat perhiasan yang mengusung eco-friendly tadi yang udah aku tampilkan dengan memanfaatkan material alam dan barang daur ulang untuk dikelola. Lalu juga menjadi suatu perhiasan yang tidak kalah cantik dan berkualitas sehingga mampu bersaing nih di pasar. Nah, dengan merek ini, fashion ramah lingkungan kan baru ya sedang berkembang dan memanfaatkan banyaknya bahan-bahan limbah. Dengan begitu, Rabis Jawerli juga berhasil mengumpulkan ratusan kilogram sampah untuk digunakan sebagai bahan pengganti perhiasan. Jadi berawal dari botol PET atau juga bisa dieksplor lagi nih, kita juga bisa pakai bahan limbah dari botol kemasan HDPE yang bisa digunakan untuk meracik atau membuat perhiasan ini jauh lebih cantik lagi, karena botolnya kan berwarna juga ya teman-teman. Nah, makanya ini keren banget kan, bahan plastik tapi bisa dijadikan perhiasan yang cantik. Lalu juga brand ini juga bukan melihat, kita tuh bukan hanya memanfaatkan ya bahan daur ulang saja. Terlepas dari dampak negatif terhadap lingkungan, kami juga menyadari bahwa bahan limbah itu cukup tahan lama, sehingga memberanikan untuk didaur ulang kembali sebagai manik-manik yang cantik gitu, yang unik, yang pastinya layak digunakan kepada konsumen. Lalu juga selama produksi kami mempekerjakan perempuan dari komunitas terpinggirkan di dekat tempat pembuangan sampah sebagai bagian dari program memperdayaan perempuan. Jadi kita itu merekrut perempuan di sana, perempuan lokal ya, yang terutama yang tadinya dia sebagai pemulung atau sebagai yang mungut-mungutin sampah, kita rekrut untuk bekerja sama di Rabis Jawerli ini. Nah, jadi mereka juga bisa mendapatkan penghasilan yang lebih layak lagi ya. Jadi Rabis ini menyediakan peluang kerja bagi orang-orang yang membutuhkan, khususnya perempuan lokal yang bisa diberikan kesempatan dan potensi nih yang besar membuat suatu karya atau kerajinan tangan. Nah, dengan ini saya tidak datang sendiri ya teman-teman. Saya ditemani beberapa tim saya yang turut bergabung untuk mensukseskan dalam pembuatan perhiasan Rabis Jawerli ini. Jadi tanpa kerja sama mereka dan berkat usaha mereka, Rabis Jawerli, mana mungkinlah saya bisa menghadiri webinar pada hari ini dan bertemu dengan teman-teman semua pastinya. Nah, karena kami membuat suatu inovasi dan kreativitas dengan semaksimal mungkin untuk melihat nih kebutuhan pasar bagi masyarakat yang dimana juga sangat aware kan terhadap permasalahan lingkungan ini. Lalu juga dengan adanya budaya yang konsumtif ya teman-teman dari masyarakat sendiri pasti juga membawa pengaruh besar terhadap bumi tanpa kita sadari. Kita suka beli barang yang mungkin tidak terlalu perlu, tetapi kita mengabaikan yang namanya lingkungan kita gitu. Jadi dengan membeli perhiasan Rabis Jawerli, kamu ini sudah turut nih berkontribusi untuk memajukan UMKM lokal, lalu juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan pastinya nih teman-teman, ya kan? Nah, dari penjelasan sebelumnya, apakah ada yang tertarik nih dengan perhiasan lokal yang mengusung eco-friendly? Pasti banyak banget ya teman-teman. Di sini pasti ada yang penasaran, dari looks-nya juga kayak luxury banget gitu, walaupun memang dari sampah, tapi kita tuh selayaknya lah kita jual kepada konsumen. Jadi daripada banyak yang penasaran, gimana sih model Jawerli, terus berapa harganya, itu mungkin itu mungkin akan dijelaskan oleh tim aku di acara berikutnya ya. Jadi untuk pemaparan selanjutnya saya berikan kepada host. Oke, baik baik. Tadi keren banget ya, Kak, pemaparannya itu, wah bagus banget. Dan tapi boleh ya, Kak, kalau aku nanya sedikit, karena aku penasaran nih,
untuk perhiasannya kan, daur ulang gitu ya kan, Kak. Apakah sempat ada kesulitan mungkin dalam proses pembuatannya? Karena tadi sempat juga ya dibilang aku lihat gitu ya kan, modalnya tuh bagus sih, cuman kayaknya, dari video YouTube tadi tuh kayak kelihatan cukup rumit ya, Kak. Gimana tuh? Ya, oke. Terima kasih pertanyaannya. Mungkin kalau kesulitan dalam membuat perhiasan itu pasti ada ya. Ada kesulitan, ada kendala juga sebetulnya. Tapi di sini kesulitannya itu lebih ke pengumpulan botol-botol yang berwarna. Botol yang berwarna itu kan memang agak susah ya mencarinya. Jadi karena warnanya asli dari botol tanpa dicampur dari warna-warna lain, memang kita itu mencarinya itu benar-benar bersungguh-sungguh gitu untuk bisa mengelola botol-botol itu menjadi perhiasan yang cantik gitu. Nah, makanya Rabis Jawerli ini berusaha dan bekerja sama dengan beberapa komunitas, kayak misalkan komunitas lapak ya, karena botol berwarna itu kan banyak ya di lapak-lapak. Jadi kita tuh juga bekerja sama bank sampah, terus kita ambil deh botol-botol tersebut untuk pembuatan perhiasan ini. Oh, baik, Seperti Kak. itu, Kak. Baik baik. Jadi terus bekerja sama ya sama komunitas, lapak tadi, bank sampah juga ya. Tapi, sekali lagi aku boleh nanya lagi ya, kalau Rubbish Jewelry ini kan tadi buatnya ibu-ibu komunitas gitu ya, yang terpinggirkan, yang, pekerjaannya mungkin juga sekedar memberikan insight gitu, terhadap model perhiasannya. Nah, tapi awalnya gitu Kak, model-modelnya ini tuh sempat terinspirasi dari mana ya, Kak? Oh, oke, ini bagus banget nih pertanyaannya. Jadi, orang dari tim saya itu ngebantu Rabis Jawerli untuk memberikan sumbangan ilmu seperti ilmu desain untuk bisa direplika atau juga divariasikan kembali nih oleh tim-tim saya. Jadi kayak sumbangan ilmu untuk membantu pengerjaan desain perhiasan. Jadi ada ahli desain gitu diundang ke lapak dan ibu-ibu ini memang melihat si desainer ini ikut memproses pembuatannya juga. Jadi ibu-ibu juga cepat nangkep ya. Jadi mereka juga mengikuti proses pembuatannya melalui pengerjaannya. Lalu juga perhiasan ini memang dikerjakan oleh beberapa orang, ibu-ibu yang ada di sana. Nah, mungkin dari sumbangan desain itu mereka juga dapat insight, dapat ini juga ya kayak dapat pengetahuan, lalu juga dapat inspirasi untuk membuat perhiasan tersebut nih, Kak. Baik, Kak. Terima kasih ya, untuk penjelasannya yang luar biasa. Oke, jadi teman-teman semua, Rubbish Jewelry itu benar-benar tadi ya mengusung eco-friendly sekali. Gak hanya itu juga tadi, dijelaskan juga sempat bekerja sama ya dengan beberapa komunitas untuk memberikan ya inovasi gitu, untuk memaksimalkan kreativitas, timnya mereka gitu. Oke, mungkin selanjutnya aku ingin menyapa ke public relation dari Rubbish Jewelry. Selamat pagi Ibu Lucy, apa kabarnya nih Bu? Halo, selamat pagi Ibu Ruth dan teman-teman UMN semuanya. Untuk kabar sendiri, puji Tuhan saya baik dan sehat. Oke, puji Tuhan ya Bu. Mungkin banyak dari teman-teman di sini juga belum begitu kenal dengan Ibu, karena tak kenal maka tak sayang ya Bu. Oke, boleh Ibu memperkenalkan sedikit terlebih dahulu gitu ya. Kemudian apakah ada masukan atau mungkin tambahan yang ingin Ibu sampaikan, eh, karena tadi beberapa sudah dijelaskan ya sama owner jewelry-nya. Baik, terima kasih Kak Ruth untuk kesempatannya. Jadi perkenalkan, nama saya adalah Lucia Tamara sebagai Public Relation dari Rabis Jewelry. Ingin mewakili brand Rabis Jewelry bahwa kami berjanji dan berkomitmen akan selalu berusaha untuk terus berkarya dengan mementingkan lingkungan dan ekosistem juga pastinya. Dan kami akan terus menjaga lingkungan dengan mengurangi limbah sampah plastik dengan terus berkarya sekreatif kami sehingga menghasilkan perhiasan yang tetap terlihat anggun dan mewah walaupun dari limbah sampah plastik. Dan Rabis Jewelry juga pastinya akan terus membantu memberdayakan para perempuan lokal yang terpinggirkan sehingga mengurangi para pengangguran di Indonesia. Salah satu jasa kami adalah kami juga membuka donasi atau charity di website kami untuk membantu orang-orang yang sedang butuh pertolongan.
Jadi jika kalian ada masukan, saran, atau kritikan gitu, boleh langsung menghubungi saya dan terima kasih semuanya. Ya, terima kasih, Bu. Dan tadi aku boleh bertanya sedikit, tadi kan aku nyimak juga nih dalam pengerjaan atau proses produksi satu orang itu kan bisa membuat 4.000 piece manik-manik dengan jumlah yang cukup banyak. Apakah Rabis Jewelry itu yakin bisa laku terjual semua dan dari mana modal tambahannya ya? Boleh dibantu dijawab, Karai? Oke, makasih nih pertanyaannya. Nah, mungkin teman-teman juga menganggap ini gimana sih cara produksinya, lalu siapa yang membuat manik-manik itu sebanyak itu ya untuk diperjualbelikan gitu. Nah, agar laku di pasaran, kami ini sangat percaya diri karena biasanya Rabis ini mengikuti lomba atau ajang kompetisi nih, teman-teman. Sehingga ide ini banyak disukai oleh orang banyak karena memang Rabis ini juga diberikan Grand Award ya, sehingga bisa menjadi suntikan modal dari brand kami. Nah, untuk penjualannya juga kami ikut media online gitu ya, misalkan kita juga memanfaatkan e-commerce seperti Shopee, Zalora, Tokopedia, atau juga mengikuti event-event besar nih, seperti event tentang green business, atau juga event-event craft gitu. Jadi penjualan ini mutar gitu, nggak stuck di situ-situ aja. Nah, makanya penjualan juga bisa stabil karena kita juga aktif ya mengikuti berbagai hal seperti kompetisi tadi atau acara-acara. Seperti itu, Kak. Iya, benar. Baik banget. Terima kasih atas jawabannya, Kak Rai. Dan iya sih, seperti yang udah dijelaskan juga tadi ya, banyak juga dampak-dampak dari Rabis Jewelry ini untuk ngebantu untuk melindungi lingkungan, sekaligus juga ngebantu orang yang terpinggirkan juga ya, teman-teman. Iya, eee, oke, keren ya tadi ya. Jadi teman-teman, mungkin nggak usah diraguin lagi ya, karena tadi udah dijelaskan banyak banget yang udah dilakukan Rabis Jewelry ini, yang juga tadi udah sempet ngejawab pertanyaan kita di awal, tadi kan kita sempat mikir yang aneh-aneh, kok ada gitu ya perhiasan dari plastik, tapi ternyata segudang itu benefits-nya. Oke, mungkin selanjutnya kita masuk ke sesi sharing dan, teman-teman mungkin udah pada tahu belum ya kira-kira siapa sih pembicara yang akan saya ajak ke topik kita hari ini? Penasaran nggak sih teman-teman? Penasaran ya? Orang itu adalah salah satu dari karyawan Jewelry Rabis. Kita panggil dulu Pak Sandi Muklis. Halo, selamat siang Pak. Halo, selamat pagi Bapak Ibu dan kawan-kawan semua. Perkenalkan, nama saya Sandi Muklis. Saya adalah salah satu karyawan di Rubis Jewelry. Tugas saya di Rubis Jewelry ini tentunya adalah sebagai salah satu yang membantu untuk mengumpulkan sampah limbah daur ulang dan tentunya saya juga mengawasi pembuatan produk dari teman-teman yang ada pada Rubis Jewelry. Sebelumnya itu juga saya berucap terima kasih kepada Ibu Raisa sebelumnya yang sebagai pemilik dari Rubis Jewelry sudah mengundang saya di acara siang ini gitu. Sebenarnya jujur saja saya masih agak gugup ya, tetapi Bu Raisa meyakinkan saya untuk menghadiri di acara hari ini dan akhirnya saya bisa memberikan dan hadir di acara hari ini itu. Baik Pak Sandi, mungkin bisa langsung saja Pak Sandi menceritakan mungkin dari segi proses gitu yang Bapak alami sepanjang perjalanan Bapak gitu, sepanjang yang Bapak alami selama di Jewelry Rabis ini Pak. Mungkin perjalanan saya bersama Rabis Jewelry itu mungkin dimulai ketika saya masih menjadi seorang pengumpul sampah plastik ya, tepatnya di Bandung gitu. Pada awalnya salah satu dari orang dari Rabis Jewelry itu mendatangi saya ketika saya mengumpulkan plastik gitu. Nah, ketika mereka datang kepada saya itu mereka bertanya-tanya soal keseharian saya sebagai pengumpul plastik gitu dan bagaimana caranya saya bisa mencari dan mengumpulkan sampah plastik gitu. Saya bercerita bahwa kepada mereka waktu itu saya setiap hari, setiap pagi mengumpulkan sampah di tempat pembuangan sampah yang ada di kota-kota gitu. Terus saya juga menceritakan jenis sampah yang saya kumpulkan itu adalah merupakan sampah plastik, sampah botol, sampah kaca,
yang memang nantinya ingin saya jual kepada pengepul gitu. Jadi kalau misalkan kadang-kadang ada juga beberapa sampah yang memang saya anggap masih kurang cukup gitu, dengan berat hati memang saya kadang-kadang harus ke tempat pembuangan akhir yang emang harus jauh dari kota saya gitu, dari tempat saya berada gitu. Dan selama berproses bercerita sih, pihak dari Rabis Jewelry itu memberikan apa namanya, jawaban yang emang positif gitu ya. Mereka kayak langsung menawarkan pekerjaan aja nih kepada saya karena emang sampah yang saya kumpul itu emang lumayan banyak gitu kepada yang saya kumpulkan gitu. Namun, pas awal-awal waktu mereka datang itu saya masih bingung, emangnya mereka ini apa sih? Mereka ini kenapa sih datang kepada saya dan tanpa basa-basi gitu mereka kayak langsung aja gitu menawarkan saya untuk ngejadiin saya sebagai salah satu pekerja dari mereka gitu kan. Dan setelah itu juga, secara lebih lanjut, kalau pihak dari Rubis Jewelry itu pun menceritakan dan menjelaskan memang bahwa mereka ini adalah, pembuat aksesoris seperti anting yang dari bahan daur ulang gitu, yang emang khususnya dari limbah plastik dan mereka sedang mencari limbah, agar dapat membuat sebuah produk gitu. Nah, ketika dijelaskan hal tersebut saya semakin bingung tuh dan bertanya-tanya, emangnya bisa gitu ya sampah plastik itu dari sampah plastik kita bisa ngebuat sebuah anting, sebuah apa tadi, sebuah kalung dan lain sebagainya. Dan setelah itu emang proses lebih lanjutnya saya diajak lagi ke pihak Rabis Jewelry itu untuk mengunjungi tempat di mana mereka bekerja gitu. Sesampainya waktu itu di tempat bekerja Rabis Jewelry itu keadaan di situ tuh memang banyak banget sampah yang kayak udah disusun-susun per karung, per dus, dan tambah kagetnya lagi emang banyak banget perempuan-perempuan yang kerja gitu. Dan di situ memang saya kembali menanyakan kepada mereka, kenapa sih mereka ini memperkerjakan perempuan, nggak ada sama sekali mungkin laki-laki yang seperti saya gitu. Awalnya emang saya agak sedikit bingung gitu dan memang mereka menjelaskan juga mereka memperkerjakan wanita ini agar memang mereka bisa membantu ekonomi nih kehidupan dari pekerja perempuan tersebut dan tentu mereka tidak perlu lagi mengumpulkan dan mencari sampah gitu dan mereka bisa mendapatkan profesi yang lebih baik kalau nggak salah waktu itu dibilang sama pihak dari Rabis Jewelry gitu. Saat itu juga hal yang saya rasakan ketika melihat kondisi dan keadaan yang ada pada Rabis Jewelry itu rasanya seperti apa ya, kayak seperti ada dua rasa yang memang saya rasakan, yaitu adalah eh, kesenangan dan kesedihan gitu. Kesenangannya kenapa? Mungkin kesenangannya akhirnya saya bisa lega gitu melihat teman-teman seperti saya gitu, apalagi pekerja wanita, pekerja perempuan, akhirnya mereka bisa mendapatkan mungkin pekerjaan yang lebih layak gitu. Mereka bisa mendapatkan apa namanya, pendapatan yang memang bisa diandalkan untuk kehidupan mereka mungkin. Dan sedihnya adalah saya tahu bahwa menjadi orang yang mengumpulkan sampah itu adalah memang sesuatu yang agak sulit gitu, apalagi kan dilihat orang juga gitu. Dan saya melihat mereka bahwa pekerja wanita perempuan yang ada pada Rabis Jaluri ini tuh mereka sangat sangat gigih, mereka sangat bersemangat sekali, mereka ingin belajar untuk membuat karya produk, bahkan seperti anting gitu, bahkan walaupun mereka nggak bisa, mereka pasti berusaha sekuat mungkin gitu. Nah, tanpa berbasa-basi lagi, saya langsung aja nih nerima pekerjaan dari mereka gitu. Ya memang walaupun saat itu saya masih menganggap bahwa ya nggak enak juga sih, saya kan masih laki-laki gitu kan, laki-laki sendiri waktu itu di sana. Tapi dengan hati yang paling tulus saya menganggap bahwa saya ini sama seperti mereka gitu, baik dari latar belakang atau dari pekerjaan gitu saya menganggap sama dan tentu saya akan menghormati mereka gitu. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan mengenai perjalanan saya. Oke, baik. Baik-baik, luar biasa sekali ya. Tapi boleh ya sedikit saya tanya gitu Pak Sandi, tadi kan yang bekerja, perempuan gitu ya, rata-rata mungkin ibu-ibu lanjut usia juga gitu, atau yang notabene, mmm, apa ya, pekerjaannya ibu rumah tangga gitu. Nah, tapi mereka itu punya nggak sih waktu yang fleksibel di Jaluri Rabis ini? Dan kalau boleh tahu juga gitu ya, untuk karyawannya sendiri, sepengetahuan Pak Sandi aja gitu, ada berapa kira-kira Pak orangnya? Terakhir sih mungkin Bu Raisa tahu ya, mungkin setahu saya sih ada sekitar
15 hingga sampai 20 karyawan gitu, dan memang waktu yang diberikan memang cukup ini sih, cukup fleksibel juga, mengikuti dengan kebutuhan mereka. Kadang mereka kan sebagai pekerja mungkin ada kebutuhan lain seperti mengurus rumah tangganya, atau mengurus suami dan anaknya. Jadi setelah mereka mengurus apa yang menurut mereka itu penting, setelah itu mereka mungkin bisa membantu untuk membuat produksi. Jadi ya memang waktunya ya cukup disesuaikan aja dengan kebutuhan mereka gitu. Oke, lanjut lagi ya. Boleh? Ini lanjut ya. Ya, Oke, jadi seperti yang memang saya katakan juga nih, memang tugas saya itu emang hanya untuk mengumpulkan sampah daur ulang gitu dan mengawasi teman-teman gitu, dan selebihnya itu memang teman-teman yang kerjakan gitu dari produknya gitu. Dengan adanya Rabis Jaluri ini saya rasakan juga, dan teman-teman perempuan yang bekerja itu sangat terbantu gitu dari segi kondisi ekonomi kita gitu. Jadi mungkin harapan ke depannya semoga teman-teman yang ada di sini mungkin bisa ngebantu kami untuk membeli produk kami, menggunakan produk kami juga gitu. Selain teman-teman bisa membantu kami, teman-teman tentunya bisa terlihat lebih cantik gitu, membantu penampilan dari teman. Mungkin yang terakhir yang saya bisa sampaikan adalah saya mewakili pekerja perempuan yang ada pada Rabis Jaluri ini ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya gitu, karena ya kesempatan yang dikasih juga kepada Bu Raisa, baik itu pekerjaannya, dari segi kondisi ekonominya juga akan terbantu gitu tentunya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. baik. Terima kasih Pak Sandi Muklis atas penyampaiannya yang luar biasa banget ya. Ya teman-teman ya, banyak sekali tadi ya dampak-dampak yang udah diceritakan juga yang bisa kita ambil gitu ya, kayak tadi, membantu memberdayakan perempuan ya, sampai dia punya pekerjaan dan bahkan perekonomiannya juga baik. Nah, mungkin teman-teman semua masih belum punya banyak gambaran kali ya, tentang Rabis Jewelry. Nah, makanya itu aku mau merujuk ke tim marketing yaitu salesperson-nya Rabis Jewelry yang akan menunjukkan kita ke semua tentang model-model yang cantik gitu ya kan, kayak apa aja sih yang ada di Rabis Jewelry ini gitu. Oke, Kak Marsha dipersilakan. Oke, semuanya, halo. Jadi aku adalah salesperson di Rabis Jewelry ini. Nah, ini ya. Jadi kan udah dijelaskan tadi sama owner Raisa bahwa kita tuh ada jenis kalung, gelang, anting, dan juga cincin. Nah, pastinya produk-produk kita ini nggak pasaran dari yang lain karena emang terbuatnya dari sampah. Tapi lihat deh, dari bentuk-bentuknya aja udah elegan banget dan nggak pasaran kan bentuknya. Terus kita itu, boleh di next. Kita itu punya 3 koleksi, yaitu pertama ada Ocean Flare, yang kedua itu ada Make Earth, dan yang ketiga itu ada Goddess Tears. Dan kalian tahu nggak sih koleksi Make Earth itu yang menakjubkan ini mengambil warna marmer alam seperti cairan yang mempesona sebagai ciri khas, jadi pastinya cantik banget. Boleh dilihat di next-nya. Nih, boleh dilihat tuh ada koleksi kalungnya, gelangnya, antingnya, itu semua cantik-cantik banget dan marmernya itu bagus banget ya. Kita juga lagi ada promo yang menarik ini karena kita lagi webinar. Cuma 1 minggu aja kita kasih voucher 50.000 free untuk setiap pembelian produk dari Rabis Jewelry ini. Menarik banget kan? Bisa digunakan untuk pembelian langsung maupun pembelian selanjutnya. Kayak kapan aja kalian mau beli, bisa dipakai itu vouchernya, nggak ada expirednya 1 minggu. Dan juga untuk mahasiswa UMN yang mengikuti webinar ini juga pastinya mendapatkan hadiah menarik tambahan, yaitu voucher 25.000 untuk pembelian produk di Rabis ini. Gila banget kan, udah dapat 50.000 dan yang ikut webinar ini dapat 25% juga nih tambahannya. Nah, itu untuk minggu ini. Dan untuk bulan ini, karena kita emang lagi mengadakan diskon besar-besaran, kakak-kakak semua juga mendapatkan potongan dari produk-produk Rabis dan mendapatkan harga yang pastinya pas banget untuk di kantong. Yang pertama itu anting. Semua model anting itu harganya jadi cuma 150.000 aja, dan kakak-kakak kalau beli 2 pasang itu jadi 210.000 aja nih, Kak. Jadinya udah dapat voucher
dan potongan harga juga nih. Dan tetapi untuk barang limited edition itu kita harus cepet-cepetan ya belinya, karena kalau misalnya habis kalian harus PO lagi dan PO-nya itu lama, jadi mending buruan dibeli ya. Habis itu yang kedua itu ada kalung. Untuk semua jenis model kalung itu hanya 250.000 aja nih Kak, tapi khusus bulan ini aja ya. Dan ada gelangnya itu, untuk gelangnya itu harganya 150 ribuan dan cincinnya itu 89.000 aja. Kalian lihat murah banget kan guys untuk barang-barang yang kayak nggak pasaran dan pakai marmer-marmer. Nggak kelihatan lagi itu kalau dari sampah ya kan. Nah, kalau kakak-kakak berminat nih untuk belanja sekarang, aku bisa kasih langsung hadiah nih seperti tote bag sekaligus box tempat aksesorisnya. Itu free buat kakak-kakak semuanya. Dan bisa juga dipilih model untuk box-nya. Dan ditambah juga kita tuh bisa ada free untuk kalau kakak misalnya beli gelang, kakak bisa free untuk service memperbesar atau memperkecil jika kakak merasa kalau itu nggak pas di kakak. Dan bisa juga ke offline store kami biar lebih pasti lagi, itu ada di Gandaria City dan Pondok Indah Mall lantai 2. Nah, gimana nih Kak, berminat nggak? Kakak bakal dapat jaminan juga, ada garansi bila ada kerusakan selama 30 hari dari pembelian pertama. Dan juga dari penjelasan aku yang sebelumnya, banyak banget keuntungan Rabis Jewelry ini dari segi model yang anggun, keren banget, cocok banget, bisa dipakai buat acara informal, formal juga bisa, buat meeting bisa, buat ke pesta bisa, buat jalan-jalan sama temen bisa. Dan penawaran khusus seperti potongan harga dan model ini juga nggak pasaran, awet dan tahan lama, bahkan kita ada garansi selama 30 hari yang telah saya jelaskan. Nah, mungkin segitu aja penjelasan dari aku. Kalau ada yang mau bertanya, silakan ya. Makasih. Oke, baik. Sekarang kita masuk sesi Q&A gitu ya. Teman-teman baik yang mau bertanya boleh kolom chat atau boleh langsung raise hand gitu. Dan untuk mempersingkat waktu, 2 penanya dulu. Oke, sudah ada Kak Diva. Boleh dinyalakan kameranya bisa? Halo Mbak dan Mas semuanya, mohon maaf aku nggak bisa menyalakan kamera karena sinyal aku lagi jelek banget. Jadi aku mau tanya nih, tadi kan udah dijelasin tentang perhiasan-perhiasannya. Nah, aku tertarik karena baru kali ini aku lihat perhiasan yang eco-friendly gini. Tapi aku masih ragu sama ketahanan produknya, karena tadi kan dijelasin kalau perhiasan dari Rubis Jewelry ini dari bahan daur ulang gitu ya, dari sampah. Jadi aku masih ragu sama ketahanannya dan apakah ada standarisasi pembuatan produknya nggak ya Kak? Jadi kayak gimana sih standar perhiasan ini tuh bisa dikatakan sebagai perhiasan yang bagus walaupun dari barang yang nggak dipakai atau barang bekas. Terus yang kedua, tadi dari video yang ditunjukin itu model-modelnya masih lumayan pasaran. Kakak ada nggak ya model yang lain gitu yang inovasi dari Rubis Jewelry? Soalnya kan harga perhiasannya juga lumayan nih, jadinya kayak agak sayang gitu kalau ngeluarin uang untuk perhiasan yang modelnya gini-gini aja. Itu aja Kak pertanyaan dari aku. Thank you. Iya, mungkin ada yang bisa langsung bantu dijawab atau gimana? Kakak salesperson, mungkin? Oh, mungkin kita tampung dulu aja kali ya. Oke, mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Oke, Shana Anela, silahkan. Ya, sebelumnya maaf ya kalau aku nggak bisa on cam. Aku mau nanya seputar harga sih. Untuk harga itu kan cukup mahal ya, Kak. Tapi aku rada tertarik karena dari looks-nya kelihatan mewah. Ada diskon pembeliannya nggak? Oke, baik. Terima kasih Kak Anel atas pertanyaannya. Kita ditampung dulu kali ya. Mungkin dari Bu Raisa, owner, bisa dijawab. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya ya. Aku mau jawab dulu nih. Untuk pertanyaan pertama yang ditanyakan oleh Andiva ya, Andiva Sada. Bertanya tentang ketahanan dari produk ini. Lalu juga kan harganya memang terbilang mahal ya. Tapi kami selaku tim yang memproduksi perhiasan tersebut
memang cukup mahal untuk harga aslinya. Namun kami ini udah memastikan banget lah worth it untuk dibeli meskipun berbahan dasar plastik. Nah, dari looks-nya juga kan nampak mewah ya. Mungkin dari beberapa toko lain gitu yang sama gitu kan desainnya, tapi di sini kami juga berusaha untuk ada desain-desain yang memang kita inovasikan sendiri gitu, dari pembuatan manik-maniknya, lalu juga pabrikan jewelry ini kan dipakainya dibuatnya handmade gitu kan. Jadi kita sangat menghargai lah jerih payah ibu-ibu yang memang membuatnya itu menggunakan tangan diri dia sendiri gitu, tanpa dibantu oleh mesin atau apapun itu. Jadi memang kita menghargai ibu-ibu yang ada di sana, lalu juga pekerja-pekerja yang di sana untuk membuat perhiasan ini melalui tangan mereka sendiri gitu. Nah, makanya kita juga udah pasti banget ya nggak sembarangan membuat barang-barang ini karena kami juga ada SOP-nya juga ya, Kak. Nah, lalu juga dipergunakan dan dipilah-pilah lagi juga bahan-bahannya sampai ke tangan konsumen. Nah, jadi memang dari segi ketahanan kita juga kalau semisal ada hal-hal yang rusak atau apapun itu, kita menjamin untuk ada garansinya, seperti itu, Kak. Nah, makanya Rabis Jewelry ini memang kita itu menghargai pekerja juga, kita juga memilah barang-barang produksinya mulai dari botol-botol berwarna itu kan memang agak susah ya Kak nyarinya. Nah, makanya kita juga harus bekerja sama dengan lapak-lapak atau bank-bank sampah yang menyediakan ketersediaan botol-botol tersebut. Terima kasih. Nah, aku mau nambahin nih. Jadi setiap kakak-kakak kalau beli produk dari kita itu nanti kita bakal kasih tahu cara produk care-nya kayak apa aja yang boleh kena api atau nggak boleh. Ntar kakak-kakak pasti bakal kita kasih tahu kayak cara pakainya. Karena kan harganya menurut kakak-kakak kan nggak murah juga kan, dan pastinya kita bakal kasih tahu yang terbaik buat kakak-kakak semuanya. Gitu, makasih. Oke, baik. Apakah sudah terjawab, Kak Andiva? Oke, Kak, sudah terjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih, sama-sama. Oke, mungkin pertanyaan dari Syahna Anela nih. Ada yang ingin menjawab gitu, Kakak salesperson? Tadi itu pertanyaannya untuk harga cukup mahal, tapi dari looks-nya itu kelihatan mewah gitu. Jadi apakah ada diskon pembelian gitu ya? Oh, aku bantu jawab ya. Jadi kakak nggak perlu khawatir karena perhiasan ini sudah menjamin ketahanannya sesuai dengan harga yang kita berikan kok. Walaupun terbuat dari sampah, tapi kita seperti yang Kak Raisya bilang, kita udah buatnya sesuai dengan SOP dan kita juga buatnya udah aman. Nah, seperti yang aku jelaskan juga, udah ada produk care-nya jika kakak membeli. Dan kita ada garansi, Kak, seperti yang aku udah sampaikan, itu 30 hari semenjak pembelian pertama. Jadi kalau ada apa-apa, setelah 30 hari kakak bisa kasih tahu kami akan gantikan yang baru gitu. Kalau emang ada cacat produksi dan emang ada kerusakan secara mendadak. Gitu. Terima kasih. Baik. Kak Anel, apa sudah terjawab juga? Oke, udah. Terima kasih. Terima kasih, Kak Anel. Oke. Nah, ada tambah. Ada. Jadi yuk kakak-kakak mari jangan pikir panjang lagi karena kita udah kasih harga miring banget, udah promo banget, udah ada garansi juga, voucher, diskon, semuanya udah ada. Jadi tunggu apa lagi, kalian pasti semuanya harus punya Rabis Jewelry gitu. Kalau ada yang perlu ditanya-tanya juga bisa tanya ke kita-kita. Ada aku, ada Kak Raisya, ada Lucia, dan yang lain gitu. Iya, benar banget nih, Kak. Kapan lagi coba kan kita dapat potongan harga khusus untuk mahasiswa UMN saja yang mengikuti webinar pada hari ini. Biasanya juga harga asli dari Rabis Jewelry ini kan bisa mencapai ratusan ribu ya, tapi bisa didapatkan dengan harga puluhan ribu saja untuk mahasiswa yang mengikuti webinar pada hari ini. Nah, juga bisa dapat perhiasan langkah kan seperti ini. Kapan lagi kan teman-teman kita mendukung UMKM lokal juga, kita juga berkontribusi menjaga lingkungan dan
barang-barang yang pastinya kita pertanggungjawabkan nanti gitu untuk kedepannya. Gimana nih Kak? Pastinya ini menarik banget kan? Bener nggak nih Kak Marsha? Bener banget, udah dapat voucher, udah dapat promo, dapat garansi, terus juga barang-barangnya bagus, red mewah gitu kan, dan worth it banget sama harganya. Jadi tunggu apa lagi nih Kak, semuanya harus dibeli ya, diborong promonya sampai ada yang minggu ini doang, ada yang bulan ini doang. Oke, jangan lupa. Ya, seperti itu ya teman-teman. Kami tunggu kalian untuk membeli perhiasan ini karena pastinya kontribusi teman-teman juga sangat besar ya untuk kami, untuk menolong ibu-ibu yang ada di sana, lalu juga memajukan UMKM lokal dan berkontribusi menjaga lingkungan. Terima kasih. Oke, baik. Luar biasa sekali ya teman-teman. Terima kasih teman-teman semua buat partisipasinya tadi, luar biasa sekali. Kalian juga pertanyaannya tadi juga ya, banyak yang tertarik gitu ya tadi ya. Boleh teman-teman nanti bisa diajukan saja langsung ke websitenya Rabis Jewelry. Ada di mana ya Kak? Boleh dibantu jawab Jadi website. website kami itu ada di www.rabis-jewelry.com. Oke, Jadi ada ditulis kolom chat ya, ada di www.rabistripjewelry.com teman-teman. Ya teman-teman, nggak kerasa udah di penghujung acara. Saya sendiri ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk partisipasi teman-teman semua yang tadi luar biasa banget ya. Bahkan sampai akhir acara juga teman-teman masih stay gitu ya di sini. Dan pastinya momen ini nggak akan dilewati banget ya. Makasih udah nyempatin waktu juga pada acara webinar ini. Nggak lupa aku ingin nutup acara kita ya dengan sebuah pantunnya, boleh ya sedikit aku berpantun gitu ya buat teman-teman semua gitu ya. Biar kita makin tambah semangat lagi nih di sesi terakhir gitu ya. Oke. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Terima kasih kepada para tamu yang sudah hadir pada hari ini. Kalau ada jari yang patah, jangan simpan dalam petik. Kalau ada kata yang salah, maafkan saya dan jangan simpan dalam hati. Saya Rutunjal pamit undur diri. Saya ucapkan sampai jumpa dan sampai ketemu di lain waktu semuanya. Dadah, terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya.